Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan yang malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi rekam misteri, dan kisah yang akan sama-sama kita dengarkan kali ini adalah kisah dari teman kita yang sebut saja namanya di dalam cerita ini sebagai Della. Dan cerita yang dikirimkan Della ini merupakan cerita yang terjadi sekitar tahun 99, ketika pada saat itu Della ini usianya sekitar 17 tahunan. Tapi sebelum memulai, seperti biasa disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi rekam misteri adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari para teman-teman kita di luar sana yang mengirimkan ceritanya melalui email yang ada di description box. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan cerita-cerita tersebut, itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menebarkan energi yang positif dan juga bisa saling menghargai. Dan seperti biasa juga pada bagian pertama dari setiap cerita saya akan menceritakan kepada kalian tentang bagaimana latar belakang dari si pemilik cerita. Jadi bagaimana latar belakang kehidupan Della dan juga keluarganya pada saat itu ya, supaya kalian bisa lebih mengenal sosok Della ini lebih dalam. Jadi Della ini merupakan seorang anak bungsu dari 3 orang bersaudara. Della waktu itu memiliki seorang kakak laki-laki yang usianya sekitar 24 tahunan, sebut saja namanya adalah Rinto. Kemudian kakak kedua Della yang merupakan seorang perempuan, usianya sekitar 19 tahunan, sebut saja namanya adalah Alia. Kemudian ada Della sendiri ya, yang pada saat itu usianya sekitar 17 tahunan. Dan di dalam ceritanya Della menginformasikan bahwa dia sekeluarga sebenarnya adalah asli orang keturunan Sumatera. Hanya saja sekitar tahun pada saat itu Della dan keluarganya ini memutuskan untuk hijrah ke Pulau Jawa. Jadi memang pada saat itu posisinya ketika orang tuanya Della ini memutuskan untuk hijrah ke Jawa, Della dan Alia ini usianya masih lumayan agak kecil. Sementara kalau Rinto ini ya sudah memasuki usia remaja lah. Dan Della sedikit memberikan penggambaran tentang bagaimana situasi dari tempat di mana mereka sekeluarga tinggal waktu itu. Waktu itu mereka sekeluarga tinggal di sebuah tempat yang masih bisa dibilang sebagai sebuah perkampungan yang terletak di sebuah pedalaman. Jadi jarak antara perkampungan tempat mereka tinggal dengan kota besar yang ada di wilayah tersebut itu kalau ditempuh dengan perjalanan roda 2 kurang lebih sekitar 4-5 jam. Kenapa hitungannya harus menggunakan roda 2? Karena memang pada saat itu kata Della, dia dan keluarganya ini memang hanya memiliki sepeda motor saja sebagai alat transportasi mereka sehari-hari ketika mereka ini melakukan aktivitas. Jadi ketika salah satu anggota dari keluarganya Della ini mungkin ingin pergi ke kota gitu untuk membeli sesuatu yang memang tidak dijual di perkampungan mereka, nah jarak tempuh rata-rata yang mereka rasakan itu memang kurang lebih sekitar 4-5 jam. Tapi sebenarnya kalau misalkan di wilayah perkampungan tempat mereka tinggalnya itu suasananya udah rame. Jadi udah banyak kepala keluarga yang tinggal di sana. Udah ada sekolahan juga di sana, udah banyak warung-warung juga di sana. Tapi pada saat itu belum ada minimarket kayak zaman sekarang ya. Jadi cuman kayak warung-warung kecil yang jual ciki-cikian gitu, yang misalkan sudah di atas jam 4 sore maka warung-warung tersebut akan tutup. Dan disinilah kita akan mulai membahas bagaimana situasi yang ada di sekitar tempat di mana Della dan keluarganya ini tinggal. Jadi meskipun pada saat itu perkampungan tempat mereka tinggal itu sudah cukup ramai, tapi sebuah jalanan besar yang selama ini menjadi jalan utama penghubung antara perkampungan mereka dengan kota, itu dikenal sebagai sebuah jalanan yang cukup sepi dan juga angker. Jadi di tahun tersebut memang belum banyak lampu-lampu jalanan, kemudian belum banyak juga rumah-rumah atau bangunan-bangunan komersil lainnya yang berdiri di bagian kanan dan kiri dari jalanan tadi. Della sendiri juga nggak tahu awalnya dari mana ketika masyarakat sekitar yang ada di perkampungannya tersebut mulai mengatakan bahwa jalanan utama tersebut yang harus mereka lalui kalau mau ke kota itu merupakan jalanan yang cukup angker. Karena memang pada saat itu ketika usia Della ini masih sekitar 17 tahunan, Della ini masih belum terlalu mengerti apa itu hal-hal gaib. Karena dia sendiri juga belum pernah mengalami hal tersebut sebelumnya. Della hanya pernah mendengar beberapa selentingan cerita-cerita yang sempat digosipin nih sama para tetangganya yang ada di sana, bahwasanya saking sepinya area jalanan utama tersebut, beberapa tahun lalunya, mungkin sekitar tahun 90-an ke atas, banyak sekali korban-korban begal yang dihabisi, kemudian mayatnya dibuang begitu saja di area hutan-hutan yang waktu itu ada di bagian sebelah kanan dan kiri dari jalanan tersebut. Jadi memang betul di tahun tersebut sudah ada begal, tapi begalnya jauh lebih sadis dari sekarang. Jadi motornya diambil, orangnya dilukai, dihabisi, dan mayatnya dibuang begitu saja. Dan karena pada saat itu mungkin belum
belum kayak sekarang ya, yang medsos bisa viral kemana-mana. Pada saat itu jasad-jasad dari para orang yang dibegal itu kadang dibiarkan begitu saja di tempat tersebut sampai kemudian lapuk dengan sendirinya, karena saking gak ada orang yang berani masuk ke wilayah tersebut. Jadi memang alasannya sangat kuat kenapa orang-orang yang harus melalui jalanan tersebut dari perkampungannya Della menuju kota itu merasa takut untuk melewati jalanan itu setiap kali hari itu sudah mulai gelap. Jadi sudah mah dibilang angker. Yang kedua adalah tingkat kriminalitasnya yang memang masih tinggi. Tapi meskipun begitu, kata Della, ketika dia ini usianya sudah sekitar 15 tahunan, konon katanya pembegalan yang sering terjadi di jalanan tersebut sudah mulai berkurang. Sudah mulai jarang ditemukan korban-korban yang tergeletak begitu saja. Tapi tetap, waktu itu orang tuanya Della ini selalu melarang anak-anaknya untuk keluar, apalagi melewati jalanan tersebut ketika hari sudah mulai gelap. Kalau bahasa orang tuanya Della, pamali lah. Dan tentu saja pada saat itu Della yang usianya paling muda di antara kakak-kakaknya menuruti nasihat tersebut. Della hampir tidak pernah keluar dari perkampungannya menuju kota, karena pada saat itu dia memang merasa dia tidak memiliki kepentingan apapun di kota. Ibaratnya di perkampungannya itu semuanya sudah ada, sekolahnya memang di situ, teman-teman permainannya di situ, dan Della memang merasa nyaman di situ. Apalagi pada saat itu kalau misalkan orang pengen ke kota, ya minimal dia harus memiliki banyak uang. Karena kalau misalkan kita mau ke kota, pasti kita mau jalan-jalan dong. Tapi meskipun Della jarang melewati jalanan tersebut, bukan berarti dia tidak pernah melewatinya. Della pernah juga melewati jalanan angker tersebut bersama orang tuanya. Biasanya kalau misalkan Della ini lagi diajak oleh ayah ataupun ibunya untuk ikut bersama mereka. Misalkan kalau pergi kondangan, kerabat mereka kan ada beberapa yang tinggal di kota. Kemudian kalau misalkan ibu atau ayahnya ingin membeli sesuatu di kota dan mungkin karena merasa kasihan karena anaknya nggak pernah dibawa jalan-jalan kan, pada akhirnya ya sekalian diajak. Dan sejauh dari apa yang bisa Della ingat pada saat itu, memang dia dan orang tuanya ini setiap kali pergi ke kota itu nggak pernah menempuh perjalanan ketika hari itu sudah gelap. Begitu juga sebaliknya, ketika misalkan mereka ada di kota, kemudian merasa pulangnya nih kayaknya bakal kemalaman nih di jalan, maka mereka akan lebih memilih untuk menginap dulu di kota dan pulang baru keesokan paginya. Jadi memang orang tuanya Della sendiri kayak betul-betul mempercayai apa yang selama ini menjadi buah bibir masyarakat di perkampungan mereka, bahwa jalanan tersebut angker. Dan singkat cerita, di suatu hari ketika Della ini usianya 17 tahunan, kakak tertuanya Della, yaitu Rinto, pada akhirnya memutuskan untuk menikah dengan seorang perempuan yang pada saat itu merupakan salah satu teman satu kampusnya. Dan sebagai informasi saja untuk kalian, pada waktu itu Rinto ini memang posisinya sudah tinggal di kota ya, jadi dia kayak ngekos gitu di kota. Karena memang pada saat itu Rinto ini kuliahnya ada di kota, jadi memang dia ini jarang ada di rumah. Paling-paling kalau mau nengokin keluarganya tuh kayak sekitar sebulan 2 kali lah. Jadi waktu itu Rinto ini sempat pulang lagi ke kampung mereka sambil membawa seorang perempuan yang merupakan calon istrinya Rinto. Kita sebut saja namanya adalah Rini. Jadi mereka berdua ini kayak motoran gitu ya. Kemudian sampai di rumah Della sekeluarga ini sekitar jam 11 siang. Pada saat itulah Rinto ini kemudian memperkenalkan sosok Rini kepada keluarganya, dan Rinto juga mengungkapkan niatnya pada saat itu untuk menikahi Rini dalam waktu dekat. Dan pada saat itu mungkin dalam rangka ingin mendekatkan keluarganya Rinto dengan keluarganya Rini gitu. Akhirnya pada saat itu Rini ini mengajak seluruh anggota keluarganya Rinto, yang di sana ada Della, ada Alia, ada Rinto, ada orang tuanya juga, untuk semuanya ini datang ke kota, mampir ke rumahnya Rini, jalan-jalan di sana, kemudian nginep dulu lah sehari. Karena memang pada saat itu kebetulan keluarganya Rini juga sudah mengetahui rencana tersebut dan mereka ini menunggu di rumah mereka yang ada di kota. Dan Della bilang ketika dia mendengar rencana tersebut, dia senangnya bukan main. Karena memang kan pada saat itu Della ini jarang sekali keluar dari perkampungan mereka untuk jalan-jalan. Dan tentu saja pada saat itu seluruh keluarganya Rinto ini menyetujui ajakannya Rini. Dan sekali lagi karena mungkin pada saat itu keluarganya Della dan Rinto ini masih merasa takut kalau misalkan mereka harus terjebak di jalanan angker tadi ketika hari sudah gelap. Dan mungkin ketakutan tersebut juga sudah disampaikan oleh Rinto kepada Rini sebelumnya. Jadi memang sejak awal Rini ini sudah berencana untuk menginap satu malam di rumahnya Rinto, yang which is juga rumah keluarganya Della. Barulah di keesokan harinya sekitar jam 8 pagi, mereka semua bersiap-siap nih untuk pergi ke kota. Jadi waktu itu mereka ini mengendarai 3 motor yang berbeda. Dan karena perjalanan tersebut Rinto ini sampai harus meminjam 2 motor lainnya milik tetangganya mereka. Jadi waktu itu Rinto dan Rini ini naik 1 motor, yang mengendarai adalah Rinto. Kemudian orang tua mereka juga mengendarai 1 motor, yang mengendarai adalah sang ayah. Kemudian yang motor ketiga itu dikendarai oleh
Alia dan juga Della. Jadi mereka ini kayak beriring-iringan lah dalam perjalanan tersebut. Dan ketika kendaraan mereka ini mulai memasuki kawasan hutan-hutan dari jalanan yang dianggap angker oleh masyarakat setempat, sebenarnya waktu itu Della merasa bahwa tidak ada yang aneh sama sekali dengan jalanan tersebut. Maksudnya tuh kayak, yaitu jalanan biasa aja. Memang sepi, cenderung kayak hutan yang dibelah kemudian diaspal. Tapi menurut Della sebenarnya suasana yang ada di dalam perjalanan tersebut cukup asri dan juga rimbun. Karena di bagian kanan dan kirinya itu kan banyak pohon-pohon lebat ya. Tapi sekali lagi Della merasa, oh mungkin saya merasa seperti itu karena memang kebetulan perjalanan tersebut ditempuh di hari yang masih terang. Ibaratnya kalau misalkan udah gelap mungkin beda ceritanya. Karena memang dalam perjalanan tersebut Della juga menyadari bahwa jarang sekali ada kendaraan yang berpapasan dengan mereka. Jadi memang masih lumayan sepi wilayahnya. Dan singkat cerita, ketika mereka semua sudah sampai di kota, mereka datang ke rumah keluarganya Rini. Pada saat itu Rini ini langsung memperkenalkan keluarganya kepada keluarganya Della. Jadi pada saat itu sempat terjadi ya perbincangan-perbincangan ringan lah ya, kayak bercanda-bercanda sebentar. Dan waktu itu Della sekeluarga ini diajak makan siang oleh keluarganya Rini di rumah. Jadi kayak udah disiapin semuanya. Dan karena pada saat itu Della ini merasa dia tidak ada hubungannya sama sekali dengan pembicaraan yang terjadi antara dua keluarga tersebut, pada akhirnya Della ini mengajak Alia untuk nongkrong di halaman belakang. Karena waktu itu Della merasa halaman belakang dari rumahnya Rini ini kayak lumayan lebar dan kayaknya enak nih buat nongkrong, buat main di situ. Dan kebetulan juga pada saat itu ada dua adik perempuannya Rini yang terlihat sangat ramah dengan Della dan juga Alia, yang kemudian juga ikut bermain bersama Della dan Alia di halaman belakang tersebut. Dan kita sebut saja nama adik dari Rini ini adalah Rina, usianya sekitar 15 tahunan. Kemudian yang kedua adalah Kinan, usianya sekitar 10 tahunan. Della bercerita ketika mereka berempat ini bermain di halaman belakang, sebenarnya nggak terjadi apa-apa. Langit juga terlihat cerah, tapi kemudian memang di sela-sela waktu tersebut terjadi sesuatu yang membuat Della ini luar biasa kaget. Jadi kronologinya kurang lebih seperti ini ya. Pada waktu itu, Della, Alia, Kinan, dan juga Rina ini kayak lagi main petak umpet. Dan ketika mereka ini sedang bermain, secara tidak sengaja, waktu itu Kinan ini jatuh. Dan karena jatuh tersebut, di bagian kedua lututnya Kinan ini kayak ada goresan gitu yang mengeluarkan sedikit darah. Jadi Kinan terluka. Dan waktu Della ini melihat luka yang ada di lututnya Kinan, Della ini berinisiatif ingin mencuci sebentar luka tersebut dengan air. Ibaratnya kayak bersihin dulu lah dari kotoran-kotorannya. Dan waktu itu Della ini melihat ada sebuah keran air di bawah sebuah gentong yang besar yang letaknya ada di bagian ujung dari halaman belakang tersebut. Jadi memang jarak antara tempat mereka bermain waktu itu dengan gentong air tadi itu lumayan jauh. Tapi masih kelihatan ya dari ujung ke ujungnya. Dan yang harus kalian bayangkan pada saat itu adalah suasana itu jauh dari kata sepi. Karena di halaman belakang tersebut masih ada Alia, ada Rina, ada Kinan juga. Kemudian dari arah dalam rumahnya Rini pun, Della ini masih bisa mendengar suara-suara yang berasal dari percakapan yang terjadi antara keluarganya Della dan juga keluarganya Rini. Dan ketika Della ini kemudian sampai di titik di mana keran air tadi berada, posisinya waktu itu Della ini udah agak nunduk, dia pengen muter keran tadi. Nah pada saat itulah nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak nalurinya Della ini berkata kepada dia seperti ada seseorang yang sedang memperhatikan dia. Padahal sebenarnya Della menyadari bahwa ketika dia berjalan menuju titik keran air tadi, dia nggak ngelihat ada orang di sana. Satu-satunya titik di mana ada orang waktu itu adalah di belakangnya Della, yaitu tadi ada Alia, Rina, dan juga Kinan. Dan yang perlu kalian ketahui, di dalam ceritanya, Della ini mengaku kalau dia bukanlah orang yang sensitif, apalagi bisa melihat hal-hal gaib. Jadi dia sama sekali belum pernah melihat apa itu penampakan sebelumnya. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu, Della ini kayak ngerasa dia yakin kalau ada orang yang lagi memperhatikan dia. Dan posisi sesuatu yang sedang mengamati Della pada saat itu, terasanya itu kayak berasal dari bagian depannya Della. Della bilang waktu itu dia merasa sangat merinding. Dia sebenarnya ingin segera pergi dari titik keran air tadi, karena dia udah ngerasa nggak enak hati, tapi dia juga nggak tahu kenapa pada saat itu pandangannya itu seperti bersikeras, ingin mengetahui apa sih sosok yang terasa sedang memperhatikan dia dari kejauhan. Jadi yang harus kalian bayangkan waktu itu adalah posisi badannya Della ini menunduk, dia memutar keran air, dan air itu posisinya udah jatuh ya. Della ini menengadahkan tangannya seperti ini karena dia pengen ngambil air yang jatuh tadi. Dan dalam posisi seperti ini, Della itu menaikkan pandangannya ke arah salah satu pohon yang waktu itu memang berdiri di dekat gentong air tadi. Karena Della merasa dia sedang diperhatikan dari titik tersebut. Dan awalnya, mungkin beberapa detik lah ya, Della ini bisa ngerasa lega. Karena ketika dia lagi ngelirik ke arah pohon tadi, dia kayak nggak ngelihat apa-apa di sana. Tapi itulah yang namanya naluri manusia ya. Kita kayak nggak pernah ngerasa cukup dengan apa yang kita dapat, apa yang kita lihat. Meskipun waktu itu Della merasa dia tidak melihat apa-apa di sana,
sana, tapi matanya itu kayak pengen meneliti lebih detail lagi dari setiap bagian pohon yang ada di depannya. Jadi pada saat itu dia memperhatikan satu persatu rantingnya dengan sangat teliti kan. Dan waktu itulah kemudian Della ini melihat sesuatu yang membuat dia sangat terkejut. Jadi waktu itu Della bilang dia melihat seperti ada sosok bayangan yang membentuk figur seorang perempuan. Jadi posisinya perempuan tersebut kayak sedang duduk meringkuk gitu ya, di salah satu ranting yang pada saat itu menjadi cabang dari pohon tersebut. Jadi memang sebagian dari tubuh sosok tersebut kayak ditutupi daun-daun gitu, jadi agak kurang jelas. Itulah kenapa sebelumnya Della ini kan kayak seolah-olah merasa dia nggak ngelihat apa-apa. Tapi meskipun waktu itu bagian badan dari sosok tersebut seperti tidak terlalu jelas terlihat, tapi entah bagaimana prosesnya, Della ini seperti bisa melihat dengan jelas bagaimana bentuk dari wajah sosok tersebut. Bentuknya kayak wajah manusia, maksudnya kayak ada mata, ada hidung, ada mulut. Tapi perempuan tersebut wajahnya sangat pucat. Matanya itu hitam semua. Kemudian bibirnya tuh kayak jatuh ke bawah gitu loh guys, kayak gini. Dan yang paling diingat oleh Della pada saat itu adalah posisi rambut dari sosok perempuan tadi. Itu di bagian depannya tuh kayak menjuntai sedikit sampai nutupin sebelah alisnya. Jadi dia tuh posisinya kayak lagi duduk begini, terus ngeliat ke arah bawah, ke arahnya Della. Dan sepertinya ketika sosok tersebut melihat ke arah Della, dia sama sekali belum sadar kalau waktu itu Della juga bisa melihat ke arah dia. Della sendiri tidak terlalu jelas untuk melihat warna pakaian yang dikenakan oleh sosok perempuan tersebut. Tapi satu hal yang membuat Della merasa paling merinding ketika dia menatap sosok perempuan tadi adalah sorot matanya yang terlihat kosong. Jadi kalau misalkan harus digambarkan dengan kata-kata, Della ini melihat sosok perempuan tadi itu kayak antara ada dan tiada. Tapi untuk di bagian area wajahnya itu terlihat paling nyata. Itulah mengapa Della sampai bisa mengingat secara detail bagaimana struktur wajah yang dimiliki oleh sosok perempuan tadi. Dan ketika melihat hal tersebut, Della yakin bahwa yang dia lihat itu adalah hantu. Dan kata Della, seperti kebanyakan orang yang merasa ketakutan ya pastinya, dia pengen menjerit. Tapi entah bagaimana waktu itu suara seperti tidak bisa keluar dari kerongkongannya Della. Jadi dia tuh cuma mangap-mangap doang, tapi nggak ada suaranya. Bahkan waktu itu ketika Della ini berputar ya, dia membelakangi pohon tadi karena dia udah nggak sanggup lagi menatap sosok perempuan itu. Della ini sebenarnya pengen lari, dia pengen langsung nyamperin kakaknya. Tapi kakinya tuh kerasa berat banget. Kakinya tuh kayak gemeter jalan. Jadi dia tuh cuma bisa jalan gitu doang. Hingga pada akhirnya waktu itu langkahnya Della ini sampai pada di tempat Alia, Kinan, dan juga Rina ini berada. Dan mungkin karena pada saat itu ekspresi wajah Della ini cukup mencurigakan, maksudnya kayak orang yang benar-benar ketakutan, pucat. Pada saat itu akhirnya Alia ini bertanyalah kepada adiknya, kamu kenapa? Tapi pada saat itu Della belum bisa langsung menceritakan apa yang terjadi pada diri dia. Dan barulah sekitar beberapa menit kemudian Della ini mulai merasa bahwa suaranya bisa kembali dia gunakan. Jadi dia mulai bisa bicara nih. Tapi meskipun dia sudah mulai bisa menggunakan lagi suaranya, pada saat itu Della memutuskan untuk tidak menceritakan segala sesuatunya kepada Alia, Kinan, ataupun Rina. Karena pada saat itu Della selalu memiliki keyakinan, semisal kita menceritakan kemunculan dari seorang hantu di tempat di mana hantu tersebut berada, maka hantu tersebut akan kembali mengganggu kita yang menceritakannya. Jadi waktu itu Della ketakutan. Jadi alih-alih bercerita kepada kakaknya kan, kepada Kinan dan juga Rina, waktu itu Della ini memutuskan untuk langsung berlari menemui orang tuanya sambil nangis-nangis. Kemudian Della ini meminta kepada orang tuanya untuk segera pulang dari rumahnya Rini. Dan permintaan Della yang pada saat itu terkesan tiba-tiba sambil nangis-nangis pula kan, otomatis membuat keluarganya Della ini kan ngerasa bingung ya, sekaligus panik. Bahkan pada saat itu Rinto yang mungkin ngerasa nggak enak juga kan dengan keluarganya Rini, pada akhirnya memutuskan untuk membawa Della ini pergi ke salah satu kamar yang seharusnya mereka inapi di malam tersebut. Jadi waktu itu Rinto ini mengajak orang tuanya, kemudian ada Alia juga untuk bicara barengan bersama Della di dalam kamar tersebut. Dan pada saat itu orang tuanya Della ini bertanyalah kepada anak mereka, kamu kenapa? Kok tiba-tiba minta pulang sambil nangis-nangis? Dan karena mungkin pada saat itu yang bertanya adalah orang tuanya, maka Della ini kayak ya spill dikit-dikit lah tentang apa yang terjadi pada diri dia, yang pada akhirnya membuat dia ini kayak nangis sesenggukan kayak orang lagi trauma. Tapi pada saat itu Della ini cuma bilang bahwa dia baru saja melihat hal yang sangat menyeramkan di halaman belakang dari rumahnya Rini. Tapi Della sendiri enggan untuk menceritakan secara detail sosok seperti apa yang sudah dia lihat tadi, karena dia takut ditampakin lagi. Waktu itu Della bersikeras ingin pulang ke kampungnya. Dia nggak mau lagi berada di rumahnya Rini. Bahkan meskipun waktu itu sudah sekitar jam 3 sore, Della ini bersikeras kepada keluarganya bahwa dia ingin pulang. Padahal waktu itu Della sendiri sadar ya, kalau misalkan waktu itu dia memaksa untuk pulang, maka kemungkinan besar ketika hari sudah mulai gelap, maka kemungkinan besar dia akan terjebak di jalanan angker tadi ketika hari ini sudah mulai
mulai gelap. Tapi karena mungkin pada saat itu Della sudah terlanjur merasa ketakutan dengan penampakan hantu yang dia lihat sebelumnya, Della ini jadi tidak memperdulikan semua itu. Dan ketika mendengar keinginannya Della yang sambil nangis ngeraung-ngeraung kan sama orang tuanya, waktu itu Rinto yang juga berada di ruangan tersebut akhirnya bicara dengan tegas kepada Della. Dan Rinto juga melarang semua keluarganya untuk menuruti keinginannya Della, karena hal tersebut dianggap konyol oleh Rinto. Jadi terlepas apakah yang sedang dikatakan Della pada saat itu benar atau tidak, Rinto ini bilang dia nggak mau ada terjadi hal-hal buruk kepada keluarganya kalau misalkan mereka memaksakan diri untuk pulang pada saat itu, kemudian terjebak di jalanan angker tadi ketika hari sudah mulai gelap. Apalagi waktu itu kan memang keluarganya Rinto dan Della ini sudah terlanjur berjanji kepada keluarganya Rini bahwa mereka ini akan menginap di rumah tersebut. Bahkan malamnya ini mereka udah ada rencana mau jalan-jalan. Tapi karena pada saat itu Della ini posisinya sangat sulit untuk dibujuk, pada akhirnya waktu itu Rinto yang ngerasa nggak enakan ya, mungkin karena terlalu lama untuk meninggalkan keluarganya Rini kan di luar. Akhirnya waktu itu Rinto ini meminta tolong kepada Alia untuk menemani Della sebentar di dalam kamar tersebut. Karena Rinto dan orang tuanya ini ya mau nggak mau harus keluarlah, mereka kan tamu. Masa mereka tiba-tiba menghilang begitu saja, kan nggak enak. Akhirnya memang pada saat itu posisinya Della ini ditinggalkan bersama Alia di dalam kamar tersebut. Dan ketika Della dan Alia ini hanya tinggal berdua saja di kamar itu, Della ini melanjutkan tangisnya. Dan memang pada saat itu dari semua keluarganya yang ada di rumah tersebut, hanya Alia lah yang bagi Della terlihat peduli dan kasihan sama kondisinya Della. Kalau yang lain itu kayak masa bodoh banget, kayak seolah-olah nggak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Della. Dan kata Della ketika sekitar 15 atau 20 menit kemudian lah, di saat Della ini sudah mulai merasa tenang, dia sudah berhenti menangis, pada akhirnya dia dan Alia ini ngobrol tentang beberapa hal. Dan entah bagaimana ceritanya, pada saat itu dalam pembicaraan mereka, tiba-tiba saja mereka membahas tentang kucing-kucing mereka yang ada di rumah. Jadi memang pada saat itu Della dan keluarganya ini memelihara sekitar 5 ekor kucing di rumahnya mereka. Dan pada saat itu Della ini ngomonglah kepada Alia, gimana ya kucing-kucing kita kalau misalkan kita nginep di rumahnya Mbak Rini, pasti kucing-kucing kita ngerasa kelaparan karena nggak ada yang ngasih makan mereka. Dan karena mungkin pada saat itu perasaan Della ini masih agak mellow, sisa-sisa tadi dia ngerasa dicuekin sama keluarganya, akhirnya karena membahas masalah kucing mereka di kampung, pada akhirnya hal tersebut kembali membuat Della ini kayak nangis. Dan waktu itu Alia berusaha untuk menenangkan adiknya. Waktu itu Alia bilang kepada Della, udah tenang aja, kita kan cuma nginep semalam. Pasti nanti kucing-kucing kita bisa lah keliaran kemana-mana, cari makan sebentar, sampai nanti besok pagi kita pulang. Tapi rupanya waktu itu bujukannya Alia itu tidak berhasil menenangkan hatinya Della. Jadi Della ini semakin nangis. Dia ngerasa khawatir dengan kucing-kucingnya. Dan sebenarnya waktu itu Della juga merasa kalau Alia ini juga ikut merasakan kecemasan yang sama. Karena mereka berdua ini betul-betul sayang dengan binatang peliharaan mereka. Hingga kemudian dalam pembicaraan tersebut muncullah sebuah ide nekat di dalam kepalanya Della. Waktu itu Della berusaha untuk membujuk Alia untuk mau ikut dengan dia pulang ke kampung mereka secara diam-diam dengan menggunakan sepeda motor yang mereka bawa tadi ketika mereka datang ke rumahnya Rini. Jadi Della nggak mau pada saat itu mereka ini berpamitan dengan siapa-siapa karena mereka pasti akan dilarang. Entah kenapa waktu itu Della kayak ngerasa marah aja gitu sama keluarganya. Karena Della ini merasa bahwa keluarganya seperti tidak ada yang percaya dengan apa yang dia ceritakan sebelumnya. Tentu saja pada awalnya Alia menolak. Apalagi pada saat itu posisinya jam dinding yang ada di dalam ruangan mereka itu sudah menunjukkan sekitar jam 4 sore. Jadi kalau misalkan mereka memaksakan perjalanan tersebut, sudah hampir bisa dipastikan mereka pasti akan terjebak di jalanan angker tadi ketika hari sudah gelap atau bahkan sudah malam. Tapi pada saat itu Della justru meyakinkan Alia bahwa semua cerita-cerita seram yang selama ini mereka dengar tentang jalanan angker tadi itu cuma sekedar tahayul aja. Ibaratnya waktu itu Della bilang seperti ini, kan nggak ada bukti-bukti valid yang bisa menunjukkan kalau memang di jalanan angker itu pernah ada hantunya. Orang-orang yang pernah ngeliat hantu di situ juga nggak bisa ngebuktiin kan bener apa enggak. Jadi ngapain percaya sama hal-hal seperti itu? Bahkan pada saat itu Della juga merasa yakin, semisal benar jalanan tersebut angker banyak hantunya, tapi selama niatan mereka ini tidak buruk ketika mereka ini melewati jalanan tersebut, maka Della percaya yang nggak akan terjadi apa-apa juga dengan mereka. Dan senjata pamungkasnya Della pada saat itu untuk membujuk Alia adalah tentang bagaimana keadaan kucing mereka di rumah yang pasti sudah sangat kelaparan. Dan mungkin karena hal terakhir tersebut, pada akhirnya Alia ini kayak luluh hatinya. Dia nggak tega mikirin kucing-kucingnya mungkin ya di rumah mereka kelaparan, nggak ada yang ngasih makan. Dan akhirnya memang Alia setuju dengan rencananya Della. Tapi pada saat itu Alia memberikan 2 syarat kepada Della. Yang pertama adalah Della yang harus mengendarai motor. Karena Alia ngerasa takut kalau misalkan nanti mereka betul-betul kejebak ketika hari sudah gelap di jalanan angker tadi. Dan syarat yang kedua adalah Della ini harus membawa motor tersebut dalam kecepatan yang lumayan tinggi supaya
supaya mereka ini nggak perlu lama-lama terjebak di jalanan angker tadi. Karena kalian harus ingat, jarak dari kota menuju perkampungan mereka tadi kan sekitar 4-5 jam. Dan untuk bisa pergi dari rumah keluarganya Rini tanpa harus dicurigai oleh salah satu pun anggota keluarga yang ada di sana, pada akhirnya Della dan Alia ini membagi tugas. Dan tugas yang pada saat itu harus dilakukan Alia adalah dia pura-pura bertanya kepada adiknya Rini waktu itu, Kinan dan juga Rina, kira-kira di sekitar mereka ini ada warung atau tidak. Karena Alia dan Della ini ingin keluar sebentar untuk membeli pembalut, karena secara mendadak Alia ini tiba-tiba mendapatkan siklus menstruasinya. Jadilah pada saat itu Kinan dan Rina ini memberitahu kepada Alia tentang lokasi warung yang memang ada di dekat rumahnya mereka. Dan waktu itu sebenarnya Kinan dan Rina ini sudah menawarkan diri mau dianterin apa enggak. Cuman pada saat itu Alia menolak. Dia bilang dia ingin pergi bersama Della aja naik motor biar cepet. Dan waktu itu memang situasinya keluarga besarnya Della dengan keluarga besarnya Rini itu lagi ngumpul jadi satu di sebuah ruangan. Jadi mereka tuh kayak lagi ngobrol, kayak lagi bercanda lah di sana. Jadi memang waktu itu mereka sama sekali tidak menyadari kalau misalkan Della dan Alia ini sudah memiliki rencana untuk pergi dari rumah tersebut secara diam-diam. Sementara itu tugasnya Della adalah mencari sisa-sisa makanan yang bisa mereka bawa untuk pulang. Karena Della sendiri tahu bahwa di rumah mereka sudah pasti tidak ada makanan sama sekali. Jadi Della ini kepengennya ketika mereka ini sudah sampai di rumah, setidaknya ada makanan yang langsung bisa mereka berikan kepada kucing-kucing mereka. Bahkan pada saat itu Della sama sekali nggak mikirin perut dia sendiri loh. Jadi Della ini pergilah ke area dapur karena dia tahu bahwa sebelumnya kan mereka ini baru aja makan siang dan sisa-sisa makanan itu masih banyak yang tersisa. Jadi harapan Della waktu itu dia bisa mengambil sedikit lah sisa-sisa makanan tersebut seperti ikan, entah itu ayam yang kemudian bisa dia bawa pulang untuk kucingnya. Dan kata Della, kalian jangan meniru apa yang dilakukan oleh Della pada saat itu ya. Sebab waktu itu Della sendiri sampai membuka-buka kulkas, sampai membuka-buka kayak lemari makanan gitu untuk mencari makanan yang ingin dia bawa. Tapi pada saat itu Della memang tidak bisa menemukan makanan apapun. Della juga nggak tahu makanan tersebut disimpan di mana oleh keluarganya Rini. Dan yang bisa ditemukan oleh Della pada saat itu adalah sisa-sisa tulang ayam yang menumpuk di salah satu bagian dari wastafel yang ada di dapur tersebut. Dan waktu itu Della berpikir, tulang ini juga lumayan kayaknya ya buat kucing-kucing saya, daripada mereka nggak makan. Akhirnya waktu itu Della ini memutuskan untuk mengumpulkan tulang-tulang tadi, kemudian memasukkannya ke dalam sebuah kresek. Dan kresek tersebut dia ikat, dia masukkan ke dalam tas lempangnya. Dan setelah melakukan hal tersebut, Della ini langsung menghampiri Alia. Dan pada saat itulah akhirnya mereka berdua ini berpamitan kepada Kinan dan juga Rina dengan alasan bahwasanya pada saat itu mereka ingin menuju ke warung tadi untuk membeli pembalutnya Alia. Jadi sampai di titik itu sama sekali tidak ada yang sadar bahwa mereka ini lagi kabur. Dan Della bilang selama dia menempuh perjalanan tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa waktu itu perasaannya cukup was-was. Karena bagaimanapun dia dan Alia itu hanyalah seorang remaja yang sama sekali belum pernah mengalami kejadian mistis di dalam kehidupannya mereka. Jadi memang antara percaya tidak percaya, tapi tentu saja rasa ketakutan itu ada dong di dalam hati mereka. Apalagi mereka sering mendengar kesaksian-kesaksian orang yang sudah pernah mengalami hal tersebut sebelumnya. Jadi memang pengalaman Della satu-satunya yaitu tadi ketika dia melihat hantu di atas pohon yang ada di halaman belakang rumahnya Rini. Sebelumnya nggak pernah sama sekali. Tapi karena waktu itu keinginan Della untuk bisa segera pulang ke rumahnya yang ada di kampung itu sangat kuat, Della ini berusaha untuk menguatkan hatinya. Apapun yang terjadi dia harus pulang sampai ke rumahnya. Dan perjalanan mereka memang masih terasa tenang ketika mereka ini masih berada di dalam wilayah kota. Karena pada saat itu kan masih banyak rumah penduduk, masih banyak orang, lalu lintas juga masih terlihat ramai, dan lampu-lampu jalanan itu masih terlihat banyak. Tapi ketika kemudian perjalanan mereka ini semakin menjauhi wilayah kota, which is perjalanan mereka mulai memasuki wilayah jalanan angker tadi, pada saat itulah tiba-tiba saja Della dan Alia ini mendengar ada suara azan maghrib berkumandang. Jadi suara azannya itu samar-samar ya, karena berasal dari salah satu masjid yang memang berada di pinggiran kota sebelum pada akhirnya mereka ini meninggalkan perbatasan. Dan kata Della, waktu itu dia langsung merasakan sebuah cubitan di perutnya, dan cubitan tersebut berasal dari Alia dengan nada yang agak marah ya. Waktu itu Alia bilang kepada Della, "Tuh kan, kita kemalaman. Saya takut, Del. Ih." Dan kata Della pada saat itu dia cuma bisa diam. Karena sebenarnya Della juga merasakan ketakutan yang sama. Cuma dia nggak mau cerita aja ke Alia. Takutnya Alia ini nambah panik. Dan sebenarnya Della juga ngerasa agak kesel ya. Karena dia sudah berusaha untuk memacu kecepatan motornya cukup tinggi. Maksudnya supaya mereka ini nggak perlu melewati jalanan angker tadi ketika hari sudah gelap. Tapi nyatanya mau gimana pun juga mereka tetap sampai di wilayah jalanan angker tadi ketika azan maghrib itu sudah lewat. Otomatis langit itu udah benar-benar temaram. Apalagi perjalanan yang harus mereka lalui
lalui ketika mereka melewati jalanan angker tadi itu kurang lebih sekitar 1 jam. Jadi kalian bayangkan, selepas maghrib menjelang isya, langit sudah gelap, mereka harus melewati jalanan tersebut selama 1 jam. Dan sedikit gambaran yang diberikan oleh Della mengenai suasana yang ada di jalanan angker tersebut, bahwa pepohonan yang ada di bagian kanan dan kiri dari jalanan tersebut memang cukup rapat. Jadi kayak banyak semak belukarnya gitu. Dan karena saking padatnya pepohonan yang ada di bagian kanan dan kiri dari jalanan tersebut, beberapa orang yang ada di perkampungan mereka menyebut keberadaan pohon-pohon tadi sebagai pohon cinta. Kenapa demikian? Karena saking tingginya pohon tersebut, jadi di bagian ujung dari pohon itu kayak agak bengkok, kemudian menyatu menjadi satu seperti ini. Jadi seperti membentuk love gitu loh. Tapi meskipun disebutnya adalah pohon cinta, tapi image yang berada di jalanan tersebut tetaplah menyeramkan. Dan kata Della, pada saat itu memang ada beberapa lampu jalanan yang disediakan oleh pemerintah setempat untuk menerangi wilayah jalanan tersebut. Tapi nggak banyak. Jadi ibaratnya bagian-bagian jalanan yang terlihat gelap itu justru lebih banyak ketimbang lampu yang disediakan. Dan ketika hari tersebut mereka pun melewati jalanan itu dalam keadaan sudah gelap, satu-satunya cahaya yang bisa menerangi jalanan mereka adalah ya sorot lampu mereka sendiri. Dan awalnya ketika mereka ini menempuh perjalanan tersebut, baik itu Della ataupun Alia, itu sama-sama tidak ada yang bersuara. Jadi mereka tuh kayak benar-benar sibuk untuk mengendalikan rasa takut mereka masing-masing. Tapi meskipun begitu, baik itu Della dan Alia, mereka ini kayak sama-sama merasa bahwa pada saat itu nggak ada yang aneh terjadi pada diri mereka. Nggak ada yang ganjil, nggak ada yang menakutkan juga. Karena memang posisinya waktu itu Della sangat jarang melewati jalanan tersebut. Karena dia kan jarang pergi ke kota, paling-paling sama orang tuanya aja sesekali. Jadi memang pengetahuan Della terhadap jalanan tersebut, baik itu titik-titik tanjakannya, turunannya, belokannya, Della ini belum terlalu hafal. Jadi itulah alasannya mungkin kenapa waktu itu Della ini ngerasa semuanya biasa aja. Satu-satunya hal yang bisa dirasakan oleh Della pada saat itu adalah tangan Alia yang memegang dengan sangat erat bagian pinggangnya Della, karena mungkin dia ngerasa ketakutan. Tapi berjalan beberapa jam kemudian, Della ini mungkin mulai merasa curiga. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya, kenapa kok perjalanannya kayak lama ya? Perasaan tadi pagi ketika mereka semua ini melewati jalanan tersebut untuk menuju ke kota, nggak nyampe 1 jam, mereka ini sudah menemukan ujung dari jalanan angker tersebut. Tapi kok malam itu enggak? Padahal secara logika, di malam hari tersebut, Della ini membawa motornya dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi ketimbang tadi pagi. Jadi kan seharusnya mereka bisa keluar dari area jalanan tersebut jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dan seolah tahu dengan isi pikirannya Della pada saat itu, tiba-tiba saja Alia yang sedari tadi diam itu mulai berbisik di telinganya Della. Dia bilang seperti ini, kok kita dari tadi nggak nyampe-nyampe ya? Kok kita kayak masih di sini-sini aja sih? Dan pada saat itulah Della mulai menyadari bahwa sepertinya Alia juga merasakan hal yang sama dengan dia. Jadi pada saat itu Della melambatkan sedikit laju motornya dan membalas ucapannya Alia. Dia bilang kepada Alia, yuk, kita nggak nyasar kan ya? Jadi pada saat itu panggilan Della kepada kakaknya itu adalah Yayu ya. Dan pada saat itu Alia langsung menjawab, nyasar gimana? Jalanannya kan cuma satu, nggak ada belokan-belokan. Dan dari tadi kita jalannya lurus kan? Kita nggak pernah belok ke kanan atau ke kiri. Dan waktu itu sebenarnya Della udah mulai merasa merinding. Tapi waktu itu Della nggak berani bilang hal tersebut kepada Alia karena dia takut Alia ini nambah panik. Jadi ya sudahlah, pada saat itu Della memutuskan untuk kembali mempercepat laju motornya. Tapi kali itu Della memperhatikan betul secara detail titik-titik tertentu dari jalanan tersebut yang bisa dia ingat nantinya, supaya dia bisa yakin kalau memang waktu itu mereka itu kayak cuma diputer-puterin doang di jalanan yang sama. Della mengaku selama perjalanan tersebut dia sama sekali tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, meskipun di belakang dia Alia ini terus-menerus menggerutu, mengeluh bahwasannya mereka itu selalu melewati jalan yang sama. Kita ini kayak diputer-puterin doang loh. Tapi Alia nggak berani menanggapi. Dan barulah setelah 2 kali Della ini merasa yakin bahwa dia melewati titik yang sama dengan jalanan yang sebelumnya dia lalui, dan ketika perjalanan mereka itu sudah melewati hampir 3,5 jam lebih, pada saat itulah akhirnya Della ini berhenti sebentar di pinggir jalan. Dan saya ingin kalian membayangkan bagaimana suasananya, vibes-nya ketika kemudian Della dan Alia ini menepikan sebentar motornya di pinggiran jalan, kemudian mereka ini bicara sebentar. Jadi pada saat itu suasana yang terjadi di sekitar mereka itu hanya dipenuhi dengan suara-suara jangkrik dan juga tonggeret. Sama sekali nggak ada lampu, sama sekali nggak ada kendaraan yang lewat. Jadi hanya ada Della dan Alia yang saling berhadapan. Dan sebenarnya pada saat itu Alia sempat protes kepada Della karena Della memberhentikan motornya di situ. Alia mungkin ngerasa takut ya terjadi sesuatu, sedangkan Della sendiri merasa dia harus berhenti karena dia ingin menenangkan dirinya sebentar. Karena bagi Della pada saat itu apa yang terjadi pada dia dan kakaknya itu adalah sesuatu yang masih sulit untuk diterima oleh akal sehat. Karena sejujurnya juga pada saat itu tangannya Della itu udah gemeteran megang stang motor tuh. Jadi dia betul-betul memerlukan energi baru untuk menenangkan hatinya. Dan setelah diam beberapa saat, mereka
mereka ini menenangkan diri, pada akhirnya Della ini bertanyalah kepada Alia tentang hal apa yang membuat Alia ini merasa yakin kalau misalkan mereka ini cuma kayak diputer-puterin doang di jalanan tersebut. Jadi saat itu Della ini seperti ingin menyamakan persepsi tentang apa yang dia lihat dengan apa yang Alia lihat, yang pada akhirnya membuat mereka ini sama-sama yakin kalau waktu itu mereka ini kayak hanya diputer-puterin aja di jalanan tersebut. Dan waktu itulah kemudian Alia ini menjawab bahwa beberapa menit setelah mereka ini memasuki kawasan jalanan angker tadi, secara tidak sengaja di bagian kiri dari jalanan, jadi kayak beberapa langkah masuk gitu dari pinggir jalanan yang mereka lalui, Alia ini melihat seperti ada sebuah rumah yang terbuat dari geribik. Rumahnya kecil, ada di bawah sebuah pohon besar, tapi dari bagian dalam rumah tersebut kelihatan terang. Jadi kayak sinar-sinar lampu yang menyala di bagian dalam dari rumah tersebut itu kayak keluar dari sela-sela geribiknya. Dan karena rumah tersebut menjadi satu-satunya yang terang, ketika kemudian Della dan Alia ini memasuki wilayah jalanan tersebut, otomatis Alia ini bisa mengingat dengan jelas dong di mana letak rumah tersebut berada. Dan kata Alia, selama 3,5 jam mereka melewati jalanan itu lagi, sudah sebanyak 4 kali, seingatnya Alia, dia ini melihat keberadaan rumah tadi di titik yang sama. Itulah yang kemudian membuat Alia yakin bahwa mereka ini benar-benar sedang berputar-putar doang di jalanan tersebut. Dan ketika mendengarkan ceritanya Alia, pada saat itu Della ngerasa aneh. Karena apa yang dia lihat untuk meyakinkan diri dia kalau memang saat itu mereka ini tersesat gitulah ya, itu sama sekali berbeda dengan apa yang dilihat oleh Alia. Karena Della sendiri sama sekali tidak merasa pernah melihat keberadaan rumah yang diceritakan oleh Alia. Tapi pada saat itu Della ini berpikir, oh mungkin karena saya terlalu serius mengendarai motor, jadi saya tidak menyadari keberadaan rumah tadi. Dan cuma Alia doang yang sadar dengan keberadaan rumah tersebut. Jadi Della ini nggak berpikir apa-apa. Dia justru ngerasa seneng karena pada akhirnya ada rumah warga kan di sana. Jadilah pada saat itu Della ini bertanya kepada Alia perihal keberadaan rumah tadi. Dan Alia pun bersedia untuk menunjukkan keberadaan rumah tersebut. Jadi akhirnya mereka berdua ini naik lagi lah ke motornya mereka. Della kembali memacu motornya dengan kecepatan yang cukup tinggi. Karena dia nggak mau terjebak lama-lama di jalanan tersebut. Harapan Della waktu itu sudah sangat besar ya. Kalau misalkan mereka bisa menemukan rumah yang diceritakan oleh Alia. Pokoknya bagaimanapun caranya Della ini pengen minta tolong sama warga yang tinggal di rumah tersebut. Karena Della dan Alia pun sama-sama sudah yakin bahwa apa yang mereka alami di malam hari tersebut bukanlah sesuatu yang normal. Belum sampai 5 menit ketika kemudian Della dan Alia ini naik ke motor mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja ekor matanya Della seperti melihat sesuatu yang ganjil dari arah spion motor yang ada di sebelah kanannya. Jadi pada saat itu posisinya Della ini sambil nyetir, matanya itu agak melirik ke bagian spion yang ada di sebelah kanannya. Dan pada saat itulah melalui spion tadi, Della bisa melihat ada sosok seperti pocong. Itu seperti sedang melompat mengejar motor mereka. Sumpah merinding. Dan kata Della, pocongnya itu lompatnya bukan yang kecil-kecil gitu, enggak. Jadi lompatnya tuh jauh, kayak tuing, tinggi gitu lompatnya. Dan dari apa yang bisa Della lihat melalui kaca spionnya tadi, sosok pocong tersebut memiliki wajah yang hitam, mata yang besar, dengan mulut yang menganga. Dan entah bagaimana pada saat itu Della ini merasa bahwa pocong itu seperti sangat bersemangat ingin mengejar motor mereka. Jadi kayak seolah-olah motornya Della ini kayak mainan yang pengen dikejar. Dan karena tidak bisa lagi menahan rasa takutnya, pada saat itu Della yang sudah berusaha untuk selalu diam gitu kan, pada akhirnya Della ini berteriak dengan sangat histeris. Dan pada saat itu Alia kan belum tahu apa-apa tentang sesuatu yang dilihat oleh Della melalui spion. Jadi ketika Alia ini mendengar Della berteriak, kemudian laju motor mereka ini sempat oleng sebentar, pada saat itu Alia itu sempat mukul pundaknya Della, kayak ngasih peringatan, kamu kenapa ini motornya oleng? Tapi secara singkat pada saat itu Della cuma bisa bilang kepada Alia, jangan nengok kemana-mana, kita lagi dikejar sama setan. Dan Della ini berusaha untuk mempercepat laju motornya, tapi nggak tahu kenapa dia kayak ngerasa beban motornya tuh kayak berat gitu loh, jadi susah untuk ditarik gasnya. Dan kata Della, dalam suasana seperti itu dia ketakutan bukan main. Dia berusaha untuk tidak lagi menengok ke arah spionnya, tapi dia menangis. Air matanya tuh kayak jatuh dengan sangat deras, tangannya gemeteran megang stang motor. Dan pada saat itu Della hanya bisa merasakan bagaimana Alia berusaha untuk menyandarkan keningnya di pundaknya Della. Mungkin karena pada saat itu Alia juga sedang berusaha untuk tidak melihat bagian kanan dan kirinya sesuai dengan peringatan yang diberikan oleh Della sebelumnya. Dan paling hanya berjarak beberapa menit kemudian, tiba-tiba saja Della ini mendengar Alia menjerit menangis histeris. Karena pada saat itu posisinya kan Alia ada di belakangnya Della persis. Otomatis ketika Alia ini menjerit dan menangis, Della ini kagetnya bukan main dong. Dan waktu itu tanpa ditanya oleh Della, Alia ini langsung bilang kepada Della, "Del, kayak ada yang lagi megangin kaki Yayu dari bawah, Del."
Dan karena mendengar kakaknya ketakutan seperti itu, Della ini ngerasa cemas juga kan ya. Akhirnya Della ini memutuskan untuk sedikit menengok ke arah belakang, ke bagian bawah. Karena kan pada saat itu yang ingin dilihat oleh Della adalah bagian kakinya Alia kan. Dan benar saja, ketika kemudian Della melihat ke bagian bawah kakinya Alia, pada saat itu Della ini secara jelas melihat seperti ada sosok yang badannya kurus kering, tapi cuma setengah badan doang. Jadi kayak dari kepala sampai bagian perutnya doang, sisanya nggak ada. Sosok tersebut rambutnya botak, mulutnya lebar, giginya besar-besar. Dan waktu itu posisinya dengan kedua tangannya itu kayak memang lagi memegangi kakinya Alia. Jadi yang harus kalian bayangkan adalah sosok yang dilihat Della tadi. Posisinya seperti terlentang di atas aspal, kedua tangannya megangin kakinya Alia. Kemudian selama motor tersebut melaju, sosok tersebut juga ikut diseret. Tapi karena memang yang diseret itu bukan manusia, otomatis sosok yang terseret oleh motornya Della sama sekali nggak kelihatan kesakitan. Dia justru kelihatan kayak ketawa-ketawa gitu sambil mamerin giginya yang besar-besar. Dan ketika kemudian Della melirik ke arah sosok tersebut dan sosok tersebut sadar kalau misalkan Della bisa melihatnya, pada saat itulah sosok tersebut melepaskan satu tangannya dari kakinya Alia. Kemudian dia kayak menengadahkan tangan gitu kepada Della kayak orang yang lagi minta sesuatu. Kemudian sosok itu bilang, "Jaluk mangan. Jaluk mangan." Jadi artinya tuh kayak minta makan. Dan melihat itu semua semakin paniklah Della dan Alia. Mereka berteriak semakin histeris dan laju motor yang mereka kendarai waktu itu benar-benar udah oleng ke sana ke sini. Karena memang pada saat itu Alia ini sempat menggoyang-goyangkan kakinya gitu ya dengan sangat kencang. Mungkin maksudnya pengen melepaskan genggaman tangan makhluk tadi dari kakinya. Tapi kan secara tidak langsung apa yang dilakukan oleh Alia pada saat itu bisa membuat motor yang dikendarai oleh Della ini bergoyang. Dan kata Della pada saat itu ada momen dimana kemudian motor mereka ini hampir masuk ke dalam parit. Tapi waktu itu Della berhasil menghindar dan kembali lagi ke jalan. Dan pada saat itu Della sudah berusaha mengingatkan hatinya untuk terus-menerus berdoa. Tapi entah bagaimana ceritanya, semua doa yang selama ini Della hafal itu seperti hilang begitu saja di malam itu. Jadi kayak dia nggak inget apa-apa. Dan pada saat itu akhirnya Della ini berinisiatif lah bertanya lagi kepada Alia, "Yuk, di mana rumah yang tadi kamu lihat?" Tapi pada saat itu Alia belum bisa langsung menjawab karena dia masih sibuk nangis sambil goyang-goyangin kakinya. Dan waktu itu Della kembali bicara kepada Alia dengan agak membentak ya. "Yuk, jangan nangis terus. Di mana rumah yang tadi kamu lihat? Kita harus ke sana." Barulah dengan suara yang agak serak pada saat itu di tengah tangisannya Alia ini menjawab, "Aku lupa, Del. Aku takut." Dan waktu itulah Della bilang dia sudah mulai putus asa dengan segala sesuatunya. Karena di satu sisi dia mendengar kakaknya menangis karena merasa kakinya dipegangi oleh sosok makhluk bergigi besar tadi. Sementara dari kaca spion di sebelah kanannya, dari kejauhan, Della masih melihat sosok pocong tadi terus-menerus melompat mengejar motor mereka. Della bilang air matanya pada saat itu juga tidak mau berhenti mengalir. Tapi dia tetap tidak mau menghentikan motornya. Dia masih ingin berusaha untuk mencari ujung dari jalanan angker tersebut supaya dia bisa pulang. Jadi pada saat itu situasinya kata Della, tangan dia yang sebelah kiri itu kerjaannya kalau nggak ngusep air mata, yang ngusep ingus yang keluar dari hidungnya. Dan di tengah-tengah keputusasaan Della pada saat itu, kemudian secara tidak sengaja, dia seperti merasa ada sosok siluet yang bergerak di atas sebuah pohon yang pada saat itu jaraknya tidak terlalu jauh dari posisi motor dia ini akan lewat. Della tahu kalau misalkan pada saat itu langitnya gelap, satu-satunya cahaya yang bisa menerangi jalanan pada saat itu adalah motor mereka. Tapi entah bagaimana dia merasa bahwa dia bisa melihat pergerakan siluet tadi dengan sangat jelas di pohon tersebut. Dan nggak tahu kenapa waktu itu Della kayak nggak ada rasa takutnya gitu di dalam hati. Beda dari ketika dia melihat makhluk-makhluk sebelumnya. Dan Della sama sekali tidak mengalihkan perhatiannya dari sosok tersebut hingga ketika titik di mana motor mereka berada dengan titik di mana pohon tersebut berada itu sudah sangat berdekatan. Dan pada saat itulah Della menyadari bahwasanya sosok yang dia lihat bergerak di pohon tadi itu adalah sosok hantu perempuan yang sebelumnya sudah dilihat oleh Della di halaman belakang rumahnya Rini. Bagaimana Della bisa yakin? Karena Della bilang dia ingat benar bagaimana wajah dari hantu perempuan tersebut. Seperti apa matanya, seperti apa mulutnya, seperti apa model rambut di bagian depannya. Itu sama persis dengan apa yang dilihat oleh Della di malam tersebut di atas pohon tadi. Dan berbeda dari sebelumnya, kalau sebelumnya kan Della melihat sosok hantu perempuan tersebut kayak lagi duduk meringkuk gitu ya di atas pohon di halaman belakang rumahnya Rini. Tapi di malam tersebut Della melihat sosok hantu perempuan tadi itu kayak lagi berdiri di atas pohon tadi. Jadi kayak di salah satu rantingnya yang besar. Dan ketika kemudian Della ini posisinya sudah dekat dengan pohon tersebut,
tersebut. Sosok tersebut seperti menyadari kalau Della bisa melihat dia. Pada saat itu secara tiba-tiba saja sosok hantu perempuan tadi itu seperti melayang di depan motornya mereka. Dan Della bilang pada saat itu nggak tahu kenapa dia seperti disadarkan akan satu hal, bahwa sejak awal ketika sosok itu menampakkan dirinya kepada Della, itu adalah sesuatu yang tidak disengaja. Dan sosok tersebut memang tidak memiliki niat untuk menakut-nakuti Della. Della hanya kebetulan saja bisa melihat sosok tersebut sedang memandangi dirinya. Begitu juga di malam tersebut. Della ini seperti merasa bahwa sosok itu memang tidak sedang ingin menakut-nakuti dia. Jadi ketika kemudian Della ini melihat sosok tersebut seperti melayang di depan motor mereka, seperti ingin menunjukkan arah, akhirnya waktu itu Della memutuskan untuk betul-betul mengikuti kemana arah sosok hantu perempuan tadi melayang. Dan karena memang pada saat itu sosok hantu perempuan tadi melayang dengan cukup cepat, pada akhirnya mau tidak mau, Della ini harus mengejar dengan kecepatan motor yang lumayan tinggi juga, supaya dia tidak kehilangan jejak. Tapi sampai di titik itu, Della sama sekali belum cerita kepada Alia tentang apa yang dia lihat di depannya. Karena Della merasa bahwa sepertinya emosinya Alia ini belum stabil, dia masih sangat ketakutan. Dan percaya tidak percaya, ketika Della ini mengikuti kemana arah hantu perempuan tadi melayang, beberapa saat kemudian, dari kejauhan, Della ini mulai bisa melihat keberadaan sebuah rumah geribik yang letaknya ada di bagian kiri, beberapa langkah masuk dari pinggir jalanan yang mereka lalui. Posisinya ada di bawah sebuah pohon besar, dan di bagian dalam dari rumah tersebut memang terlihat terang, karena memang cahaya lampunya itu kayak keluar dari sela-sela geribiknya. Dan ketika melihat rumah tersebut, Della langsung teringat dengan ceritanya Alia sebelumnya. Rupanya Alia tidak bohong, dia benar-benar melihat keberadaan rumah tersebut, dan sosok hantu perempuan tadi yang sudah menunjukkan arahnya kepada Della. Dan sampai saat ini Della bilang dia juga tidak tahu apa yang menjadi motivasi dari hantu perempuan tadi, hingga pada akhirnya hantu perempuan tersebut membantu dia dan kakaknya untuk bisa menemukan rumah tersebut. Dan ketika kemudian Della menemukan keberadaan rumah tersebut, Della kemudian melihat bahwa sosok hantu perempuan tadi kayak perlahan-lahan itu hilang di bawah angin. Jadi tanpa pikir panjang, waktu itu Della ini langsung memutuskan untuk membelokkan motornya ke arah kiri, ke arah rumah tadi berada. Jadi waktu itu mereka memang harus melewati beberapa batuan yang agak terjal, karena mereka akan menuruni jalan ya. Kemudian mereka ini harus masuk sekitar 1 meteran, sampai akhirnya mereka sampai di depan latar dari rumah geribik tadi. Bahkan saking terburu-burunya pada saat itu Della ini sampai lupa menstandarkan motornya. Jadi ketika dia dan Alia ini turun dari motor tersebut jatuh begitu saja. Gubrak gitu kan. Tapi waktu itu Della udah nggak peduli lagi. Dia langsung mengetuk-ngetuk pintu dari rumah geribik tadi dengan sangat terburu-buru. Dia udah nggak peduli apakah pada saat itu nantinya dia akan dipikir kurang ajar, lancang atau bagaimana. Karena malam-malam udah berani mengetuk pintu rumah seseorang dengan cara seperti itu. Dan ketika situasinya waktu itu Della dan Alia sudah sampai di depan pintu rumah geribik tadi, dari kejauhan Della ini masih bisa melihat sosok hantu pocong tadi melompat-lompat. Tapi melompatnya tuh dia lurus ke arah jalanan aspal tadi. Jadi dia kayak nggak sadar kalau misalkan waktu itu motornya Della dan Alia ini udah belok ke arah kiri. Dan ketika kemudian Della bertanya kepada Alia tentang sosok hantu yang menarik kakinya, Alia kemudian bilang kepada Della bahwa ketika mereka belok ke arah kiri, yang which is rumah tadi, Alia kemudian merasa bahwa pegangan yang ada di kakinya itu kayak tiba-tiba lepas aja. Dan untungnya pada saat itu pemilik dari rumah geribik tadi bisa keluar dengan cepat. Dan sosok pertama yang dilihat oleh Della pada saat itu ketika pintu rumah tersebut terbuka adalah seorang perempuan tua. Usianya mungkin sekitar 60 tahunan ke atas. Badannya nggak terlalu tinggi, mungkin sekitar 145 cm-an. Rambutnya bergelombang, sudah warna putih semua, dan itu tidak diikat, jadi dibiarkan terurai begitu saja. Dan memang kesan pertama yang didapatkan oleh Della dan juga Alia ketika mereka bertemu dengan sosok pemilik rumah tersebut, sepertinya memang wanita tua tersebut tidaklah terlalu ramah. Karena ketika dia melihat ke arah Della dan juga Alia, dia kayak agak cemberut gitu. Tapi sekali lagi waktu itu Della sudah bersikeras di dalam hatinya bahwa dia harus mendapatkan pertolongan. Dia nggak sanggup lagi untuk menghadapi segala sesuatu yang ada di luar sana, yang ada di jalanan tersebut. Jadi waktu itu sambil agak memohon-mohon, Della ini akhirnya meminta pertolongan dari wanita tua tadi. Jadilah pada saat itu akhirnya Della dan Alia ini dibiarkan masuk oleh pemilik dari rumah geribik tersebut. Della bilang ketika kemudian dia dan kakaknya masuk ke dalam rumah itu, sepintas dia melihat bagaimana cara berjalan
jalan dari wanita tua tadi ya. Jadi jalannya tuh udah agak pincang gitu, udah agak kesulitan berjalan. Mungkin karena faktor usia juga. Dan suasana di dalam rumah tersebut jauh dari kata modern. Bahkan waktu itu tanah yang ada di dalam rumah itu masih terbuat dari tanah merah. Jadi belum disemen, belum dikasih keramik. Tapi memang lampu yang ada di dalam rumah tersebut cukup terang. Pada saat itu Della ini dipersilahkan duduk oleh wanita tua tadi di sebuah kursi bambu yang waktu itu memang diletakkan di bagian ruangan depan. Jadi karena mungkin memang rumah tersebut tidak terlalu besar, hanya ada 2 ruangan saja yang terlihat oleh Della waktu itu. Jadi kayak ruangan depan itu menyatu dengan kursi, dengan kayak semacam amben gitu. Kemudian di ruangan yang kedua itu dijadikan sebagai ruangan belakang. Jadi kayak dapur, kayak tempat cuci piring, tempat rak piring. Dan ketika kemudian wanita tersebut mempersilahkan Della dan Alia untuk duduk di kursi bambu tadi, wanita tua tersebut kemudian berjalan sebentar ke belakang untuk mengambilkan air putih. Jadi waktu itu disajikanlah 2 gelas air putih untuk Della dan juga untuk Alia. Dan mereka langsung meminum air tersebut sampai habis. Della bisa merasakan bahwa ketika dia duduk di kursi bambu tersebut, badannya tuh masih gemeteran. Begitu juga dengan Alia, karena ketika dia menengok ke arah kakaknya tuh kayak masih gemeteran gini, dia kayak masih ketakutan. Dan ketika kemudian mereka berada di rumah dari wanita tua tadi, ketika mereka sudah selesai minum, ada beberapa pertanyaan yang kemudian diajukan oleh wanita tua tadi kepada Della maupun Alia. Dan Della sendiri menganggap bahwa pertanyaan itu adalah hal yang wajar ya, karena bagaimanapun kan kedatangan mereka ke rumah tersebut memang kesannya sangat mendadak. Dan tentu saja pertanyaan pertama yang diajukan oleh wanita tua tadi adalah, kalian kenapa? Dan waktu itu akhirnya Della beserta Alia ini menceritakanlah apa yang terjadi kepada diri mereka. Bahwa mereka ini merasa seperti dikejar-kejar setan ketika mereka ini melakukan perjalanan untuk pulang ke rumah. Lalu pertanyaan kedua yang diajukan oleh wanita tua tadi adalah, nama kalian berdua siapa? Dan pada saat itu masing-masing dari Della dan Alia yang menjawab pertanyaan tersebut. Lalu pertanyaan yang diajukan oleh wanita tua tersebut selanjutnya adalah, rumah kalian ada di mana? Kenapa kalian bisa terjebak di jalanan tersebut di saat hari sudah gelap? Dan waktu itu Della lah yang mengambil bagian untuk menceritakan hal tersebut kepada wanita tua tadi. Jadi dia menceritakan segala sesuatunya. Bahkan pada saat itu Della sampai terisak-isak karena dia mulai merasa bersalah. Karena dia dan Alia ini sudah pergi dari rumahnya Mbak Rini tanpa izin terlebih dahulu kepada orang tuanya mereka. Terlepas apakah pada saat itu Della ini ngerasa kesel atau tidak ya kepada orang tuanya. Tapi kan untuk kabur begitu saja tanpa pamitan itu adalah sesuatu hal yang salah. Dan Della menyadari hal tersebut. Dan akhirnya wanita tua tadi memberikan sebuah pertanyaan pamungkas kepada Della dan juga Alia. Waktu itu beliau bertanya, apa yang kalian bawa di dalam tas kalian? Dan kata Della, sebenarnya di awalnya nih ketika dia mendengar pertanyaan tersebut dari wanita tua tadi, dia udah sempat seuzon. Dia itu curiganya wanita tua tadi itu kayak pengen minta sesuatu dari Della ataupun Alia karena sudah merasa memberikan bantuan kepada mereka berdua. Tapi seolah-olah seperti bisa membaca isi pikirannya Della pada saat itu, akhirnya wanita tua tadi bilang kepada Della, tenang aja, saya bukan pengen minta apa-apa dari kalian. Saya cuma ingin tahu apa yang kalian bawa di dalam tas kalian. Sampai-sampai makhluk yang ada di sepanjang jalanan ini merasa gatal ingin mengikuti kalian. Dan karena alasan tersebutlah pada akhirnya Alia dan juga Della ini sama-sama membuka isi tas lempang yang mereka bawa waktu itu di atas meja. Dan waktu itu kata Della, yang pertama melakukannya adalah Alia. Jadi ketika dia membuka tasnya, ya sebenarnya basic hal simple aja yang biasa dibawa oleh anak perempuan ya. Kayak bedak, kayak kaca, kayak sisir, kayak dompet. Dan ketika kemudian sampai giliran Della membuka tasnya, pada saat itu dia memperlihatkan kepada wanita tua tadi, ini loh yang saya bawa. Jadi pada saat itu ada dompet juga, ada sisir juga. Tapi yang berbeda adalah di dalam tasnya Della waktu itu ada bungkusan plastik kecil yang Della ingat benar bahwasanya bungkusan tersebut berisi tulang-tulang ayam yang dia bawa dari rumahnya Mbak Rini untuk kucing-kucingnya nanti makan di rumah. Dan ketika melihat bungkusan tersebut tanpa bilang apa-apa, wanita tua tadi langsung mengambilnya dan langsung membawanya ke bagian belakang, ke bagian dapur. Dan pada saat itu Della ngerasa heran dong, dia ngerasa aneh. Kenapa diambil? Ada apa? Apakah yang Della bawa tersebut adalah sesuatu yang pada akhirnya membuat dia dan kakaknya diganggu selama perjalanan tadi? Dan karena merasa penasaran, pada akhirnya Della ini memutuskan untuk mengikuti langkah dari wanita tua tadi secara diam-diam. Della bilang waktu itu dia melihat wanita tua tersebut langsung membakar tulang-tulang tadi di atas sebuah kompor tanah liat gitu yang apinya masih lumayan besar. Kemudian tulangnya dijatuhkan di dalam api tersebut, dibakar sampai kemudian habis.
Dan setelah selesai melihat apa yang dilakukan oleh wanita tua tadi, Della ini kan langsung balik ya ke ruangan depan untuk kembali bergabung bersama Alia duduk di kursi tadi. Dan mungkin setelah menunggu beberapa menit kemudian, ketika tulang tersebut mungkin sudah selesai dibakar sampai habis, pada akhirnya wanita tua tadi kembali berjalan menuju ruangan depan untuk menghampiri Alia dan juga Della. Dan waktu itu kata Della, dia melihat bagaimana sosok wanita tua tadi itu kayak lagi ngunyah-ngunyah sirih gitu yang udah memerah di bagian giginya. Dan ketika wanita tua tadi sudah duduk di depan mereka, pada saat itu Della ini langsung meminta maaf kepada wanita tua tersebut karena dia mengaku bahwa sebelumnya dia sudah mengikuti langkah wanita tua itu sampai kemudian ke dapur dan melihat apa yang dilakukan oleh wanita tua tadi terhadap tulang-tulang yang dibawa oleh Della. Tapi pada saat itu wanita tua tersebut hanya bilang, "Nggak apa-apa. Saya sudah tahu kamu ngikutin saya." Dan waktu itu Della jujur ngerasa sangat gak enak ya. Dan Della ini sebenarnya sudah punya niatan untuk minta maaf lebih lanjut lagi. Tapi sebelum dia sempat melakukan hal tersebut, kemudian wanita tua tadi justru menceritakan segala sesuatu yang dia ketahui. Jadi dia ini seperti memberikan penjelasan gitu kepada Della dan juga Alia. Dan pada bagian ini saya akan mencoba merangkum apa yang disampaikan oleh wanita tua tadi kepada Della dan Alia ya. Supaya intinya bisa kalian mengerti tapi tidak terlalu panjang. Karena saya lelah guys, dianggap terlalu panjang dan terlalu bertele-tele guys. Sedih guys. Jadi menurut wanita tua tadi, yang namanya makhluk halus, apalagi jin, utamanya adalah jin-jin yang energinya negatif ya, yang tinggal-tinggal di belantara hutan, yang tidak terurus, yang tidak punya tuan. Mereka itu sangat menyukai segala sesuatu yang berbau amis. Entah itu berupa darah, entah itu berupa tulang. Karena hal-hal amis tersebutlah guys, yang dijadikan oleh para makhluk tersebut sebagai makanan. Dan kalian harus ingat, apa yang dibawa oleh Della di dalam tasnya? Tulang. Meskipun itu adalah tulang ayam, tapi tetap saja itu adalah tulang. Tapi yang harus kalian ketahui adalah makhluk-makhluk seperti itu tentu saja tidak memakan darah ataupun tulang secara fisiknya. Maksudnya kayak tulangnya diambil, dikunyah gitu, enggak. Tapi yang diambil oleh mereka itu adalah saripatinya, energi yang terdapat di dalam darah ataupun tulang tersebut. Itulah yang dijadikan makanan bagi mereka. Dan satu-satunya alasan yang bisa dijelaskan oleh wanita tua tadi, mengapa pada akhirnya Della dan Alia ini diganggu ketika mereka melewati jalanan tersebut adalah ya tulang tadi. Mungkin di hari itu mereka lagi apes karena harus melewati perjalanan di jalanan angker tersebut ketika hari memang sudah gelap di antara waktu maghrib dan isya. Apalagi pada saat itu salah satu dari mereka, yaitu Della, membawa tulang di dalam tasnya. Otomatis hal tersebut mencuri perhatian dari makhluk-makhluk gaib yang liar yang ada di sekitaran hutan tersebut. Jadi ibaratnya secara tidak sengaja, waktu itu justru Della sendiri yang mengundang kehadiran makhluk-makhluk tadi. Jadi pada saat itu wanita tua tadi juga sekaligus menasehati Alia dan juga Della ya, agar mereka ini tidak lagi membawa tulang ketika mereka ini sedang berpergian kemanapun itu, apapun alasannya. Wanita tua tersebut juga menasehati Della dan juga Alia supaya kalau mau pergi kemana-mana itu pamitan dulu sama orang tua, biar nggak kejadian yang macem-macem. Dan di bagian akhir tersebut, kata Della, dia sempat menunduk karena dia kayak ngerasa bersalah dengan sindiran tersebut. Dan di akhir dari pembicaraan tersebut, pada akhirnya wanita tua tadi juga bilang kepada Della dan Alia, karena memang tulang yang dibawa oleh Della tadi sudah dibakar oleh wanita tua tadi sampai habis. Jadi sebenarnya Della dan Alia ini kalau misalkan memang mau melanjutkan perjalanan ya udah bisa, mereka nggak akan diganggu lagi. Tapi kalau misalkan pada malam itu Della dan Alia ini memutuskan untuk menginap sebentar sambil menunggu matahari terbit gitu kan ya, baru melanjutkan perjalanan, yang wanita tua tadi juga mempersilahkan, dia mengizinkan. Dan tentu saja sudah bisa ditebak pada saat itu Della dan Alia ini memutuskan untuk meminta izin kepada wanita tua tadi untuk bisa menginap sebentar di rumah tersebut. Karena mereka sudah terlalu parno untuk melanjutkan perjalanan di hari yang gelap. Jadilah pada saat itu wanita tua tadi mempersilahkan Della dan Alia ini untuk berbaring di sebuah amben. Jadi ambennya tuh kayak terbuat dari bambu gitu ya, ukurannya lumayan lebar. Karena memang bisa ditiduri oleh Della dan juga Alia bersebelahan gitu. Dan tidak perlu menunggu terlalu lama, kata Della, pada saat itu dia langsung bisa mendengar suara Alia yang mendengkur. Jadi mungkin dia kecapean kan ya dalam perjalanan tadi, udah menangis, ketakutan. Akhirnya ketika menemukan tempat yang nyaman untuk bisa merebahkan badan, Alia ini langsung tidur. Dan waktu itu sebenarnya Della juga udah ngerasa ngantuk, matanya itu udah kayak pengen merem gitu. Tapi dia sempat melihat satu momen terakhir sebelum dia memejamkan matanya, di mana pada saat itu dia sempat melihat wanita tua tadi itu sedang duduk di atas kursi bambu tempat mereka ngobrol tadi. Kemudian dia seperti menuliskan sesuatu di atas lembar daun. Jadi dia nulis di atas daun dengan menggunakan pensil. Della sendiri juga nggak tahu lah apa yang ditulis oleh wanita tua tadi. Tapi yang jelas pada saat itu ketika menatap sosok wanita tua tadi, di dalam hatinya Della ini kayak berkata, saya betul-betul tidak boleh menjudge
seseorang dari penampilannya saja. Karena kan ketika pertama kali melihat sosok wanita tua tadi membuka pintu, Della ini menyangka bahwa wanita tua tersebut adalah orang yang judes, orang yang jutek. Bahkan Della ini sempat merasa bahwa sepertinya wanita tua tadi nggak mungkin mau nolongin dia. Tapi ternyata di balik raut wajahnya yang cukup keras, wanita tua tersebut justru membantu Della dan juga Alia. Bahkan sampai mau mengizinkan Della dan Alia ini menginap sementara di rumahnya. Dan satu hal yang Della sesali sampai sekarang adalah pada saat itu, baik dia ataupun Alia itu sama sekali belum sempat untuk mengucapkan rasa terima kasih mereka kepada sosok wanita tua tadi, atau bahkan sekedar menanyakan namanya aja gitu siapa. Mereka betul-betul lupa untuk melakukan hal tersebut karena saking capek dan takutnya. Dan tidak lama kemudian pada akhirnya Della ini ikut jatuh tertidur. Jadi pada saat itu posisinya dia memeluk kakaknya ya yang tidur di sebelahnya. Dan sampai di sini apakah kalian tahu apa yang kemudian terjadi selanjutnya? Saya pikir beberapa di antara kalian pasti bisa menebak, tapi beberapa di antara kalian juga memilih untuk tidak menebak. Ketika kemudian pada akhirnya Della ini membuka matanya, dia merasa bangun dari tidurnya yang cukup tenang. Pada saat itu dia justru menemukan dirinya sedang berada di dalam kamar rumahnya. Ya, di dalam kamar rumahnya. Jadi dia tidak sedang berada di dalam rumah dari wanita tua yang menyelamatkan dia dan juga Alia. Dan ketika Della sudah membuka mata pada saat itu, hal pertama yang dilihat oleh Della adalah sosok Alia yang sedang duduk di pinggir ranjang sambil dipeluk oleh ibunya mereka. Jadi kayak lagi ditenang-tenangin sambil diusap-usap gitu rambutnya. Dan di dalam ruangan tersebut Della juga melihat adanya keberadaan Rinto, ayah mereka, dan juga Rini. Jadi waktu itu Della ngerasa heran dong, ini ada apa? Dan karena merasa heran dengan apa yang terjadi, pada akhirnya waktu itu Della memutuskan untuk bertanya kepada semua orang yang ada di ruangan tersebut, ini ada apa ya? Dan ketika mendengar suara Della berbicara, pada saat itu seluruh anggota keluarganya yang ada di dalam ruangan tersebut langsung memutar kepala mereka melihat ke arah Della. Dan ekspresi yang terlihat dari wajah mereka pada saat itu bisa dibilang langsung berubah lega. Bahkan waktu itu Alia yang sebelumnya duduk di pinggir ranjang itu langsung datang ke arah Della dan memeluk Della. Dan barulah ketika kemudian Della dan Alia ini kondisinya sudah lumayan tenang, pada saat itu Rinto ini menceritakan sedikit kronologi yang terjadi selepas kepergian Della dan juga Alia secara diam-diam dari rumahnya Rini. Jadi waktu itu keluarganya Della ini memutuskan untuk nekat mencari keberadaan Della dan Alia karena memang waktu itu mereka merasa kepergiannya Della dan Alia keluar rumah ini terlalu lama. Karena kan waktu itu alasan mereka ini cuma sekedar pergi ke warung untuk membeli pembalut kan. Dan waktu itu Kinan dan Rina yang mendengar secara langsung alasan tersebut diucapkan oleh Alia dan Della tentu saja menyampaikan hal tersebut kepada keluarganya Della. Dan karena ditunggu mereka berdua ini nggak pulang-pulang, pada saat itu akhirnya keluarga curiga, jangan-jangan mereka ini pulang diem-diem deh. Karena tadi kita marahin, karena tadi kita nggak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Della. Jadilah pada saat itu akhirnya Rinto ditemani oleh ayah mereka memutuskan untuk nekat melakukan perjalanan pulang ke kampung hanya untuk sekedar memastikan apakah pada saat itu Della dan Alia ini sudah sampai ke rumah dengan selamat dan aman. Jadi mereka yang selama ini selalu menghindari perjalanan ketika hari sudah gelap untuk melalui jalanan angker tadi, di hari tersebut mereka nekat demi rasa kasih sayang mereka terhadap Della dan juga Alia. Dan kata Rinto, mungkin sekitar 35 menit mereka ini melakukan perjalanan melewati jalanan angker tadi, tiba-tiba saja sorot lampu motor yang dikendarai oleh Rinto dan ayahnya pada saat itu seperti melihat ada sebuah motor yang tergeletak begitu saja di bagian kiri jalanan. Jadi jaraknya itu mungkin sekitar 1 meter dari batas jalanan gitu ya, turun ke bawah di area semak-semak. Dan pada saat itu Rinto memutuskan untuk berhenti dan melihat secara langsung itu motor siapa. Dan benar saja ketika kemudian posisinya motor Rinto ini sudah mendekati wilayah tempat di mana motor tadi tergeletak, dia kemudian mengarahkan sorot lampunya ke motor tadi. Pada saat itulah kemudian Rinto menyadari bahwa motor tersebut adalah motor tetangganya yang sengaja dipinjam untuk mereka ini pergi ke kota. Dan motor tersebut memang adalah motor yang dikendarai oleh Della dan juga Alia. Jadi ketika kemudian Rinto dan ayahnya ini sudah menemukan motor tadi tergeletak di sana, mereka berdua ini langsung yakin bahwa Della dan Alia pasti keberadaannya tidak jauh dari situ. Dan benar saja, hanya beberapa langkah doang nih jaraknya ketika mereka ini berjalan kaki menyusuri semak-semak. Pada saat itu Rinto yang menemukan pertama kali. Dia melihat bagaimana Della dan Alia ini lagi tidur di atas rumput, nggak beralaskan apapun. Mereka lagi tidur dengan sangat lelap sambil berpelukan. Dan waktu itu Rinto langsung memanggil ayahnya kan, ayah, ini Della sama Alia ada di sini. Dan pada saat itu Rinto dan ayahnya ini sudah berusaha untuk membangunkan Alia dan juga Della. Tapi mau dibangunkan dengan cara apapun pada saat itu Della dan Alia tetap tidak bangun. Mereka justru mendengkur dengan sangat keras. Hingga
pada akhirnya Rinto dan ayahnya pada saat itu memutuskan untuk membawa kedua anak remaja tadi pulang ke kampung. Karena memang jaraknya lebih dekat kalau misalkan mereka ini langsung balik ke kampung ya, ketimbang harus balik ke kota. Dan waktu itu cara Rinto dan ayahnya membawa Alia dan juga Della pulang ke rumah adalah dengan cara membonceng mereka. Jadi pada saat itu Rinto membonceng Della, sementara ayah mereka membonceng Alia. Dan karena posisinya pada saat itu mereka kayak orang yang lagi tidur, nggak bisa dibangunin, akhirnya mereka ini di bagian pinggangnya itu diikat sama tali rapia. Karena biasanya memang di motor pribadi milik keluarganya Della itu selalu standby kayak gulungan tali rapia gitu di dalam bagasi motornya. Dan ketika sudah berhasil membawa Della dan Alia pulang kembali ke rumahnya mereka, Rinto dan ayahnya ini tetap berusaha untuk bisa membangunkan Della dan Alia. Tapi mereka berdua ini masih tetap tidur aja, kayak nggak bisa dibangunin dengan cara apapun. Hingga kemudian pada akhirnya ketika subuh menjelang, Rinto ini kembali memutuskan untuk pergi ke kota. Karena pada saat itu Rinto ini ingin mengabarkan kondisi Della dan juga Alia kepada ibunya yang pada saat itu masih ketinggalan di kota, di rumahnya Rini, dan juga ingin memberikan kabar kepada keluarganya Rini supaya mereka nggak khawatir. Hingga tidak lama kemudian Rinto ini kembali balik lagi lah ke kampungnya mereka sambil membonceng ibunya. Dan pada saat itu Rini juga memutuskan untuk ikut. Jadi Rini ini kayak bawa motor sendiri. Alasannya karena pada saat itu dia juga merasa khawatir kan, dia merasa bertanggung jawab juga lah. Dan tidak lama setelah ibu mereka ini sampai di rumah yang ada di kampung mereka, Alia ini kemudian bangun dari tidurnya. Dan bangunnya itu kayak biasa aja, maksudnya kayak bangun dari tidur. Dan sama seperti Della, ketika Alia ini bangun dari tidurnya, dia juga ngerasa bingung, kenapa tiba-tiba saya bangun kok ada di dalam kamar, padahal sebelumnya dia ini merasa dia sedang menginap di rumah geribik milik wanita tua yang menolong mereka. Dan pada saat itulah kemudian Rinto ini menjelaskan apa yang terjadi kepada Alia. Hingga pada akhirnya waktu itu Alia ini sempat dipelukkan oleh ibu mereka. Dan tidak lama kemudian Della ini bangun dari tidurnya juga. Dan Della bilang, setelah kejadian tersebut terjadi, ketika mereka sudah sama-sama saling bertukar cerita, Della dan keluarganya sama sekali tidak pernah tahu siapa sosok wanita tua yang sudah membantu Della dan Alia di malam tersebut. Karena ketika kemudian kondisinya Alia dan Della ini sudah agak membaik gitulah ya, Rinto ini memutuskan untuk pergi ke rumah yang diceritakan oleh Della dan Alia di dalam kejadian tersebut. Karena pada saat itu Rinto ini berniat ingin berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh wanita tua tadi kepada adik-adiknya. Tapi ketika mereka ini sudah berjalan, menyusuri sepanjang jalanan dari jalanan angker tersebut, mereka sama sekali tidak pernah lagi menemukan rumah geribik milik wanita tua tadi. Meskipun beberapa kali mereka berusaha untuk bolak-balik, berusaha untuk menebak di mana kira-kira titik rumah geribik yang dilihat oleh Alia dan juga Della, mereka sama sekali tidak berhasil menemukan rumah tersebut. Jadi sampai saat ini, sampai ketika Della ini sudah sangat dewasa, sudah memiliki keluarga, dia dan keluarganya sama sekali tidak mengetahui siapa sosok wanita tua tersebut. Jadi memang ya, wallahu alam bisawab, tapi ada satu hal yang disesalkan oleh Della dan Alia adalah bahwa mereka belum sempat mengucapkan rasa terima kasih mereka terhadap sosok wanita tua tadi. Dan Della ini berharap bahwasanya apapun siapapun sosok wanita tua tersebut, beliau bisa tahu bahwa sebenarnya Della dan Alia ini sangat-sangat berhutang budi kepada beliau. Sementara sosok hantu perempuan yang pernah dilihat oleh Della di halaman belakang rumahnya Rini, yang kemudian juga menolong Della untuk menunjukkan arah di mana rumah geribik tersebut berada, Della juga tidak pernah tahu siapa sosok hantu perempuan itu dan apa yang menjadi alasan kenapa pada saat itu sosok hantu perempuan tadi berusaha untuk membantu mereka menemukan rumah dari wanita tua tadi. Tapi Della bilang semenjak kejadian tersebut, setiap kali Della ini main ke rumahnya Rini yang ada di kota, dia sama sekali tidak pernah lagi bertemu ataupun melihat sosok hantu perempuan tersebut. Dan Della bilang semenjak kejadian tersebut, dia tidak lagi bisa melihat sosok-sosok hantu yang ada di sekitarnya, dan dia bersyukur atas hal itu, karena bagi Della, melihat hantu yang ada di sekitar dia itu bukanlah hal yang menyenangkan. Tapi siapapun sosok hantu perempuan yang pernah membantu Della dan Alia waktu itu, Della hanya percaya bahwa terkadang Tuhan itu membantu umatnya dengan cara yang berbeda-beda dan melalui perantara yang berbeda-beda juga. Dan mungkin salah satu kemunculan dari hantu perempuan tadi adalah salah satunya. Dan ya, demikianlah keseluruhan dari kisah kiriman dari salah satu teman kita, sebut saja namanya adalah Della. Dan pembelajaran yang bisa kita ambil dari ceritanya Della adalah, sebelumnya saya nggak tahu ya apakah kalian sudah tahu tentang hal ini atau tidak, tapi yang jelas apa yang dikatakan oleh Della itu adalah benar. Bahwa yang namanya jin, apalagi yang energinya negatif ya, mungkin yang familiar bagi kita adalah katakanlah hantu, itu memang sangat menyukai sesuatu yang amis, entah itu darah, entah itu tulang. Jadi bagi kalian, kalau misalkan kalian sudah selesai memakan sesuatu
yang hanya menyisakan tulangnya doang, itu sebisa mungkin langsung dibuang. Dibuangnya ke dalam tempat sampah yang sekiranya memang tidak ada di dalam rumah kalian. Karena sebenarnya, percaya atau tidak, itu terserah kalian, tapi memang tulang-tulang yang cenderung masih baru seperti itu, saripatinya akan diambil sebagai makanan oleh makhluk-makhluk yang energinya jahat, yang energinya gelap, yang energinya negatif. Jadi setelah kalian selesai mendengarkan ceritanya Della ini, saya harap kalian yang mungkin baru saja selesai makan, kemudian ada sisa-sisa tulang di piring kalian, itu langsung dibuang ya. Jangan cuma digeletakin doang di atas meja, jangan cuma digeletakin doang di atas wastafel, nunggu entar aja lah sekalian besok, nunggu entar aja lah sekalian dibuangnya, itu jangan. Karena selain itu adalah jorok, hal tersebut juga bisa mengundang energi-energi negatif yang tidak baik datang ke rumah kita. Karena ingat, preventif itu jauh lebih baik ketimbang terlanjur terjadi. Dan ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai pembelajaran. Jika tidak percaya, cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Dan saya meminta maaf kalau misalkan masih ada kekurangan di sana dan di sini di dalam video ini ya. Sejatinya saya selalu berusaha untuk menjadi lebih baik lagi di setiap harinya. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kalian.